keistimewaan dari Indonesia adalah budaya kita ini sangat kaya, Ya. ya kaya sekali. Kalau dieksplor mungkin salah satu bangsa yang memiliki khasanah kekayaan budaya yang terkaya di dunia. Merdeka, jumpa lagi di podcast Nusantara. Sudah hampir seminggu yang lalu kita ngobrol banyak hal tentang Indonesia yang baik. Dan hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk membahas satu tema yang sangat penting sekali dalam konteks membangun negeri ini, membangun bangsa ini, yaitu dalam topik sejarah. Tapi bukan cuma sejarah aja, kita bicara soal bagaimana sejarah bisa mempersatukan kita dan membuat identitas citra diri kita semakin kokoh. Nah, sosok yang paling tepat untuk membahas topik ini adalah Mas Bondan Kanumoyoso. Betul Mas Bener Harto. nggak salah ngomongnya, nggak salah? Nggak salah, emang nama saya agak susah. Kanumoyoso itu nama belakang berarti? Ini nama belakang, nama Jawa itu. Ya. Pasti harus diriset juga sebagai ahli sejarah. Mas Bondan dekan dari Fakultas Ilmu Budaya. Ilmu Pengetahuan Budaya. Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Nah, ini fakultas baru kah atau dulu punya nama yang berbeda kah? Oh, ini salah satu fakultas yang tertua di lingkungan Universitas Indonesia. Dulu namanya budaya sudah? Dulu namanya Fakultas Sastra. Okay. Sebelumnya lagi di zaman kolonial namanya Fakultas de Letteren. Jadi ini sebetulnya sudah ada sejak zaman kolonialisme Belanda. Fakultas de Letteren itu sudah berdiri tahun 1940. Tahun 50 ketika UI berdiri diubah namanya jadi Fakultas Sastra. Dan kemudian tahun 2002 diubah namanya menjadi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Nah, ini fakultas yang mempelajari ilmu humaniora yang tertua di Indonesia saya kira, dan salah satu yang tertua di Asia Tenggara. Wah, apa aja yang ada di sana? Ini ilmu-ilmu humaniora itu terkait dengan masalah budaya ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan bahasa, kemudian juga sejarah, filsafat gitu ya, dan kemudian juga ilmu-ilmu lain seperti tradisi lisan misalnya seperti itu, filologi, naskah. Jadi hal-hal yang terkait dengan berbagai aspek yang selama ini yang membentuk kita sebagai orang Indonesia, yaitu budaya. Banyak nggak sih siswanya? Banyak. Kami itu menerima tahun ini sekitar 1.000 orang mahasiswa baru angkatan 2022, sehingga ini juga salah satu fakultas yang terbesar di lingkungan UI. Jadi mahasiswanya sangat banyak. Karena kami kan merangkum berbagai ilmu humaniora, jadi banyak kajian-kajian yang terkait dengan budaya bangsa lain. Misalnya ada prodi Jepang, prodi Rusia, prodi Korea, prodi Arab, bahkan prodi-prodi yang lain. Kami ada 28 prodi. Kalau pekerjaannya sendiri biasanya kalau yang lebih kepada ilmu yang itu gitu ya, bukan masuk ke industri lain ya. Biasanya menjadi apa? Ini banyak yang terjun ke berbagai bidang, termasuk di dunia jurnalisme, dan juga dunia yang terkait dengan masalah-masalah mungkin berkaitan dengan budaya ya, di periklanan dan yang lain-lain. Banyak sekali mereka juga yang bekerja di bidang-bidang profesional ya. Jadi alumni kami itu ada di mana-mana, dan karena bidang humaniora rasa-rasanya sekarang itu diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Mungkin malah lebih diperlukan sekarang ya. Betul itu ya. Sekarang kan orang hampir kalau ingin mengerjakan apapun itu salah satu titik tumpunya adalah memahami mungkin konteks budaya begitu. Ya. Apa yang paling langka atau paling unik di dalam fakultas ini? Katakanlah tadi ada seni tutur ya, karena kan kita bicara the first storytelling itu ada di Indonesia ya, dari Maros dan cave painting dan lain-lain. Ya, itu termasuk kajian tradisi lisan. Jadi tradisi lisan itu satu bidang ilmu yang memang membahas hal-hal yang terkait dengan memori kolektif yang memang tidak ditulis gitu ya, yang dituturkan. Dan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku itu punya tradisi yang kuat untuk bercerita. Nah, karena itulah ini menjadi kekuatan sebetulnya dari budaya Indonesia yang agak berbeda dengan bangsa lain, karena kita punya banyak sekali berbagai tuturan lisan yang sebetulnya itu mengandung berbagai macam pengetahuan, bukan sekedar kisah-kisah yang terkait dengan mitos ataupun legenda, tapi juga hal-hal yang terkait dengan pengetahuan obat-obatan, masakan ya, termasuk juga tata cara kehidupan dan banyak hal yang lain yang selama ini mungkin itu kurang mendapatkan perhatian. Nah, kalau di bidang ilmu humaniora,
hal-hal semacam inilah yang kemudian justru dikaji dan diteliti dan dijadikan sebuah ilmu begitu ya. Itu salah satu saja yang namanya tradisi lisan misalnya seperti itu. Ini ada yang sudah mencapai gelar doktor, ada yang profesor ya di tradisi lisan ya. Keistimewaan dari Indonesia adalah budaya kita ini sangat kaya. Ya, kaya sekali. Kalau dieksplor mungkin salah satu bangsa yang memiliki khasanah kekayaan budaya yang terkaya di dunia. Kalau kita bicara penelitian tadi ya, sejak kapan penelitian ini sebenarnya sudah mulai dibukukan? Artinya kalau kita melakukan riset terhadap budaya-budaya yang dituturkan tadi, itu pertama kali terdokumentasi itu kapan, Mas? Pengkajian terhadap masalah-masalah yang terkait dengan budaya Indonesia sudah terjadi sejak masa kolonial ya. Orang-orang Belanda itu sangat tekun mengkaji Indonesia. Mereka sangat mereka ingin mengetahui berbagai aspek yang terkait dengan kehidupan bangsa Indonesia termasuk budayanya ya, tentunya tujuannya untuk menghegemoni, menguasai ya. Karena kan kalau kata Foucault ya, salah satu filsuf kan knowledge is power ya. Jadi pengetahuan itu adalah kuasa gitu ya. Jadi kalau kita banyak tahu tentang satu komunitas atau masyarakat, memudahkan kita misalnya untuk menghegemoni masyarakat itu. Nah, itulah yang dijalankan oleh kekuatan kolonial. Jadi sebetulnya kajian-kajian semacam ini sangat kaya warisan dari pemerintah kolonial ataupun sarjana-sarjana kolonial di masa Hindia Belanda. Jadi kita melanjutkan, tetapi perspektifnya kan beda. Betul. Kita kan nggak melihatnya dalam kepentingan menghegemoni. Kita justru melihatnya dari aspek yang lain. Kalau orang Indonesia melakukan kajian, tentu untuk tujuannya membuat satu strategi budaya. Nah, ini kan penting, strategi budaya yang saya lihat sering terlupakan di dalam berbagai wacana ya, di dalam kita membangun masyarakat Indonesia. Kita sibuk dengan masalah ekonomi, politik, sosial, ya budaya pun dibicarakan tapi cuma dalam konteks mungkin sebagai background begitu ya. Tapi sebetulnya bagaimana ancangan atau strategi untuk membentuk masyarakat kita berdasarkan latar belakang budayanya yang memang beda-beda. Nah, ini jarang dibicarakan di dalam wacana-wacana yang berkembang di masyarakat kita. Ya, Universitas Leiden misalnya di Belanda gitu yang begitu banyak sumber informasi tentang Indonesia. Itu memang betul, di sana ada koleksi tentang Indonesia. Saya kira adalah yang terlengkap di seluruh dunia karena memang itu dikumpulkan dari sejak interaksi pertama orang-orang Belanda datang ke Indonesia di abad ke-17. Bahkan akhir abad 16 akhir abad 16 tahun 1596 dan kemudian sampai dengan tahun 42 ketika mereka terakhir kali meninggalkan Indonesia sebagai dampak dari kedatangan invasi tentara pendudukan Jepang. Nah, itu kekayaannya luar biasa. Saya kira kita sendiri tidak punya satu dokumentasi yang seperti itu. Pertama karena kita nggak punya budaya dokumentasi. Yang kedua memang masyarakat kita corak yang kuatnya sampai sekarang adalah masyarakat yang bertutur secara lisan, lebih senang bicara daripada menulis dan membaca. Sejauh mana misalnya katakanlah terhadap isu ini Mas Bondan melihat katakanlah kolaborasi antara universitas dengan masyarakat yang memang juga punya kebutuhan yang sama. Saya tahu di beberapa daerah dulu kami pernah ikut dalam beberapa inisiatif menghidupkan kembali seni-seni budaya yang telah hilang di Kebumen misalnya, Mocopat, Mentiet, atau di Tasik ada beberapa teman yang kemudian berusaha menghidupkan kembali payung Tasik yang kemudian begitu banyak filosofi dan narasinya di sana gitu. Nah, itu kan sebenarnya bisa terkonek ya dengan universitas dan ya dengan stakeholder yang lain. Dan bergerak bersama-sama. Iya, betul. Jadi kami itu memang punya satu visi untuk melibatkan masyarakat gitu ya di dalam pengembangan pengetahuan, karena di perguruan tinggi kan ada yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Selain masalah pendidikan juga ada masalah penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat itu sekarang berkembang menjadi social engagement, bukan hanya mengabdi kepada masyarakat tapi juga terlibat dalam permasalahan-permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Jadi menjadi satu concern atau minat ataupun komitmen kami sebetulnya untuk mengkaji masalah-masalah yang terkait dengan budaya masyarakat. Tadi Mas Arto sebut ya masyarakat-masyarakat seperti yang ada di Kebumen dan di tempat-tempat lain begitu ya. Nah, itu Pengmas atau pengabdian masyarakat yang selama ini dilakukan oleh para dosen dan juga peneliti di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya di Universitas Indonesia. Plus memang narasi itu ada gitu, bukan yang nggak ada. Cuma ada. Ya dan kita kaya dengan ini kan narasi. Beda dengan marketing yang dibuat-buat katakanlah gitu ya. Kalau memang dalam sudut pandang tadi. Ya, jadi kalau ada yang sedang menonton program ini, lalu tertarik juga untuk menghidupkan budaya-budaya di tempat mereka yang mungkin sudah punah atau ya dikatakanlah hilang.
atau menghidupkan atau mendorong kembali, sebenarnya bisa kontak ke FIB ya. Oh, sangat bisa, dan kan kita kan bukan hanya berdasarkan tinggalan-tinggalan dari orang-orangnya saja. Kita juga mempelajari naskah-naskah, arsip-arsip. Jadi praktis sesuatu yang sebetulnya mungkin hanya tinggal dokumentasi dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk hal-hal yang lain. Bahkan arkeologi itu mempelajari material culture. Ini kan sebetulnya bahan pembelajaran ya. Kita pernah melakukan hal-hal yang besar, bahkan diakui dunia ya. Artinya potensi itu ada di kita. Nah, kalau ini kemudian diangkat dan kemudian dikemukakan kepada masyarakat, kan bisa jadi inspirasi, menjadi pengetahuan, dan kemudian bisa diwujudkan menjadi semacam panduan sebetulnya ya, sebagai satu peta jalan untuk membawa bangsa Indonesia menuju ke arah kemajuan. Ya. Informasi terkini apa yang mungkin bisa di-share terkait dengan temuan-temuan budaya baru ya yang kita belum tahu ya. Katakan tadi saya share tentang penemuan cave painting di Maros di Pegunungan Kapur ya, Kars ya. Tapi kan itu awal tahun 2000 kalau nggak salah, 2000-an awal ya. Ada lagi nggak? Iya, ini kan memang laju dari temuan-temuan ini memang bertahap dan sangat sistematis itu ya. Artinya nggak ada temuan-temuan yang mendadak menjadi sesuatu yang temuan besar begitu ya, kecuali mungkin terakhir kali itu Gunung Padang. Situs Gunung Padang itu kan luar biasa itu, karena bagaimana sebuah tinggalan yang kemudian sampai hari ini belum selesai diriset untuk bisa dijelaskan, dieksplanasikan apa yang sebetulnya ada di sana gitu ya. Bagaimana suatu peradaban mungkin tanda petik purba ya, karena kita belum mengenal atau mengetahui dari periode yang mana secara persisnya, tapi meninggalkan satu jejak yang luar biasa ya. Satu gunung itu ada banyak sekali tinggalan-tinggalan artefak yang luar biasa. Ini dari aspek arkeologi nih, salah satu cabang dari ilmu humaniora. Nah, ini pun saya kira sudah menggoncang dunia ya. Nah, kita masih menunggu para ahli arkeologi kita untuk memberikan satu pencerahan pada kita semua. Sampai kemana tingkat peradaban kita, mungkin nggak ketinggalan dari bangsa Eropa dengan Stonehenge-nya yang ada di Inggris ya. Karena ini lebih spektakuler terus terang saja. Satu bukit isinya batu-batu yang dibentuk oleh manusia, dan itu periode yang ketika itu mungkin penduduk Jawa nggak sampai 5 juta. Bayangkan bagaimana cara mewujudkan itu semua dan ditaruhnya di gunung. Nah, itu kan nggak sederhana ya. Jadi ada banyak aspek yang belum terjelaskan sampai hari ini di dalam budaya kita. Jadi memang bisa dikatakan Indonesia itu seperti kayak peradaban purba yang sebenarnya sudah ada sejak dulu ya. Tapi kemudian mungkin ya, dan ini mungkin menjadi perdebatan juga dalam konteks sejarah dan kolonialisasi adalah bagaimana kemudian fakta-fakta itu dihilangkan gitu. Sehingga akhirnya apa yang kita pelajari sekarang hari inilah yang diketahui, tapi mungkin di balik itu banyak teori-teori atau narasi-narasi yang masih belum diungkap ya. Betul, ya. Jadi kalau kita melihat dari aspek budaya, dari arkeologi, ya, dari sastra, dari tadi saya sampaikan tradisi lisan, kemudian dari filsafat, ya, falsafah kita juga luar biasa loh Mas Harto ya. Dan kemudian dari sejarah, itu banyak hal yang sebetulnya mungkin akan menjadi satu temuan-temuan yang bisa membantu ya bagaimana cara kita menghadapi persoalan yang kita hadapi saat ini. Sebagai contoh misalnya bagaimana kita menghadapi berbagai tantangan sebagai dampak dari ideologi transnasional. Karena karakter Indonesia itu kan terbuka dari arah Samudra Hindia, dari arah Laut Cina Selatan, dari Pasifik. Jadi terbuka sekali sehingga semua pengaruh itu masuk. Tapi kan para pendahulu kita, para kakek buyut dan nenek moyang kita itu bisa mengolah itu semua menjadi sebuah budaya yang khas gitu ya, budaya masyarakat Nusantara yang kemudian ini menjadi semacam kekuatan, bukan justru mungkin seperti kondisi kita sekarang ya, terombang-ambing atau banyak sekali perdebatan ataupun kontroversi yang muncul karena masuknya gagasan-gagasan dari luar. Nah, kita kan perlu belajar bagaimana sih sebetulnya cara mengolah, menyaring dan kemudian mengekspresikan atau menyajikan kembali hal-hal yang datang dari luar itu dengan cara yang kreatif, merujuk ya kepada berbagai macam kearifan yang ditinggalkan oleh berbagai macam masyarakat yang ada di Indonesia yang selama ini mungkin nggak terlalu diperhatikan. Misalnya contoh kasus dalam situasi pandemi ini, ada kelompok-kelompok masyarakat misalnya yang nggak terkena dampak dari pandemi karena mereka punya kearifan budaya kayak orang Baduy. Orang Samin. Nah, ini kan luar biasa, nggak perlu kita berteori macam-macam, tapi mereka dengan budayanya itu 0%, nggak ada orang yang terkena COVID.
Nah ini kan hal yang kayak begini nih sebetulnya kan satu strategi ya dari budaya yang ada di masyarakat lokal. Kalau kita pelajari dan kemudian kita saripatikan apa sih sebetulnya yang harus kita kuatkan di dalam masyarakat kita yang sangat heterogen ini, sangat mungkin itu akan membawa dampak yang positif. Ya, jadi semakin belajar, semakin tahu, wah gila, ini keren banget nih namanya Indonesia ini ya. Betul, ya. Jadi kalau kita melihat pada sejarah Indonesia, kita harus bangga loh. Karena banyak sekali nilai-nilai yang luar biasa yang memang dituturkan ataupun diwariskan di dalam sejarah kita ya. Dan saya kira ini patut diketahui karena ini adalah bukan sekedar tentang pengetahuan masa lalu ya, tapi tentang kearifan, tentang inspirasi, tentang mimpi, tentang gagasan. Kalau kita bicara tentang tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka. Wah, ini orang-orang yang luar biasa. Sangat sayang kalau kita hanya mengetahuinya sebagai orang-orang yang hanya ada di dalam sejarah kita. Tapi kita harus mengenal mereka ya, gagasannya, pemikirannya, perjuangannya, mimpi-mimpi mereka yang saya kira sampai hari ini sangat menginspirasi gitu ya. Dan kita harus akui DNA leluhur itu ada dalam diri kita masing-masing. Oh betul, saya masih mengenali kok anak-anak muda kita itu luar biasa sebetulnya ya. Tapi memang kan agak lama kita mengabaikan sejarah, pelajaran sejarah itu sejak masa reformasi kan dikurangi drastis. Dan bahkan di periode pemerintahan Pak Harto dulu pelajaran sejarah kan memang diarahkan untuk memahami sejarah dari perspektif yang sesuai dengan visi yang dijalankan oleh pemerintah ketika itu. Nah, saya kan tumbuh di periode itu. Nah, tetapi saya cukup beruntung karena minat saya sejarah. Jadi saya belajar juga hal-hal yang nggak hanya diajarkan di sekolah. Tapi anak sekarang itu sangat terbatas. Kalau kita lihat pelajaran sejarah di sekolah itu sangat kurang ya. Kalau kita lihat kurikulum misalnya di negara-negara maju, itu sejarah salah satu mata pelajaran utama yang diajarkan di sekolah. Sehingga ketika mereka tumbuh dewasa menjadi orang-orang yang kemudian memainkan peran krusial di dalam masyarakatnya, mereka punya kepribadian dan kemudian juga punya satu visi yang kuat. Karena sejarah itu berkaitan dengan identitas, dengan visi. Orang tanpa pengetahuan sejarah itu disorientasi. Nah, saya lihat itu banyak terjadi disorientasi, sehingga orang jadi pragmatis, mengejar hal-hal yang mungkin terkait dengan kesejahteraan hidupnya sendiri, cari gaji setinggi-tingginya, kemudian mau cari posisi yang nyaman gitu ya. Walaupun mungkin mereka seharusnya kan menjalankan peran yang penting di dalam masyarakat, tapi karena nggak ada pemahaman tentang sejarah, mereka nggak tahu mereka harus melakukan apa terhadap bangsa dan masyarakat ini. Jadi tujuan hidupnya jadi personal sekali. Nah, ini yang jadi problem. Sementara bangsa lain itu sangat menghargai sejarahnya. Kalau kita pergi ke Jepang, ke Cina, ke Eropa, yang kita lihat di dalam tinggalan-tinggalan mereka semuanya sejarah kok. Sejarah itu nggak hanya ada di museum, di kota. Kalau kita pergi ke Roma, tanya orang sana di mana museum, ini seluruh kota museum. Karena mereka menghargai sejarahnya dengan cara yang luar biasa. Dan mereka mencintai sejarahnya dan mereka tahu artinya menjadi orang Jepang, artinya menjadi orang Cina, bahkan bangsa Amerika yang notabene baru terbentuk melalui satu proses sejarah di abad ke 15-16 itu pun sangat tahu tentang sejarahnya sendiri. Sementara kita orang Indonesia ingin mengganti sejarahnya dengan sejarah yang lain. Ini suatu hal yang harus kita emosi nggak bisa. Harus kita atasi ya. Karena kalau enggak ya kita bisa hilang gitu ya. Indonesia nggak ada lagi, mimpi kita bersama udah nggak ada lagi. Padahal saya melihat bahwa kalau kita kembali kepada jati diri kita, potensi kita untuk menjadi salah satu kekuatan di dunia itu sangat besar. Karena inspirasi kita nggak kurang-kurang. Kita nggak kalah besar kok sama bangsa Amerika yang punya Thomas Jefferson, Abraham Lincoln yang mereka pajang di Capitol Hill itu ya. Nah kita nggak ada Soekarno, nggak ada Hatta, nggak ada Tan Malaka sebagai sumber referensi kita. Coba kalau kita taruh itu di dalam satu posisi yang strategis di dalam wacana kebangsaan kita, dalam bentuk pemikiran ataupun dalam bentuk konkretnya, bayangkan apa yang akan terjadi dengan anak-anak muda kita. Apakah mereka masih mau korupsi? Apakah mereka mau melakukan hal-hal yang merugikan negara? Apakah mereka masih tega gitu ya merongrong kewibawaan negara dan bangsa Indonesia yang hari ini dilakukan? Iya, saya baca Bung Hatta dengan sepatu Balinya atau Jenderal Hugeng yang itu aja kalau kayak ini kita nggak kurang-kurang deh dari tokoh-tokoh yang luar biasa semacam itu ya. Kalau kita ceritakan itu mungkin akan membuat kita banyak sekali mendapatkan satu insight ya, sudut pandang baru, perspektif baru. Bagaimana sih harusnya menjadi seorang Indonesia itu ya? Semua bangsa-bangsa yang sekarang menjadi terkemuka di dunia,
orang Jerman, orang Eropa sana ya, orang Inggris, semuanya itu orang-orang yang memang sangat mencintai negara dan bangsanya, dan itu ditanamkan sejak kecil dari usia bahkan sebelum mereka masuk ke TK ya, taman kanak-kanak, bahkan dari PAUD ya, itu sudah ditanamkan rasa kecintaan kepada bangsa dan negara dengan berbagai cara ya, dengan menanamkan budaya mereka. Orang Jepang ditanamkan budaya dari sejak kecil, orang Cina ditanamkan budaya dari sejak. Kita dari kecil malah belajar budaya orang lain dan terpengaruh budaya orang. Padahal budaya kita juga luar biasa. Kalau kita sadari bahwa platform kita Indonesia dan Pancasila, harusnya ketemu. Ya sebenarnya mungkin salah satu sudut pandangnya sudah membawa platform itu, tapi dianggap tetap sebagai sudut pandang yang ya just sudut pandang saja gitu. Betul. Karena itu sebenarnya harusnya dijadikan dan disepakati sebagai landasan untuk melakukan diskusi ya. Betul. Jadi solusi itu kayaknya datangnya dari luar. Nggak pernah melihat bahwa solusi bisa kita cari dari dalam. Ini masalah serius ya. Kalau kita masih seperti itu ya kita nggak kemana-mana. Karena nggak ada model yang ingin kita bentuk. Kita cuma comot sana, comot sini untuk menyelesaikan masalah. Dan masalah itu sebetulnya nggak selesai. Hanya kemudian terlihat seperti bisa kita atasi. Tapi akar permasalahannya yang sebetulnya muncul dari masyarakat kita sendiri yang punya background budaya yang tidak sama dengan dari mana asal teori atau ilmu itu dibawa, itu tetap nggak tersentuh sebetulnya. Nah ini yang saya lihat ya, ini masalah fundamental loh. Apa yang terjadi dengan kita selama ini sebagai sebuah bangsa. Ya sebenarnya ini jadi tantangan, tapi bukan hanya jadi tanggung jawab kita, tapi generasi muda yang sekarang ada sebenarnya pelan-pelan harus didorong ya. Betul. Dan salah satunya tentu saja mungkin kayak model filosofi, filsafat gitu. Pendekatan-pendekatan kearifan timur yang seringkali kita bahas, itu juga sesuatu yang sangat kaya ya kita miliki ya. Betul Mas Arto. Jadi saya kira kita penting ya untuk menggali dan merefleksikan dan kemudian mengolah dan menyajikan kembali ya pemikiran-pemikiran yang memang berdasar dari kearifan masyarakat kita sendiri. Saya kira perlu satu strategi. Ini yang perlu diperkenalkan. Itu nggak ada yang salah dengan banjir informasi. Tapi bagaimana kemampuan kita menyaring, memilah-milah ya, mana yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan bermasyarakat, mana yang cukup jadi referensi dan mana yang harus kita buang. Nah, para pendahulu nenek moyang kita itu punya kemampuan itu. Karena dari dulu kan ini bangsa Indonesia ini didatangi oleh berbagai macam bangsa dari seluruh penjuru dunia. Filsafat dan pemikiran yang ada dan bertumpu pada masyarakat Indonesia itu sebetulnya sudah diformulasikan di dalam sebuah falsafah negara yang namanya Pancasila. Nah, inilah sebetulnya satu landasan yang sebetulnya harus kembali ditanamkan kepada anak-anak muda kita, karena selama ini saya lihat Pancasila itu cuma sekedar dijadikan slogan, nggak dipahami sebagai satu landasan filosofis ya. Padahal kan para bapak bangsa kita menyatakan bahwa Pancasila itu Weltanschauung ya. Pancasila itu filosofi Grundslag ya, landasan filsafat ya. Jadi dengan sendirinya sebetulnya dengan menggali nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dengan cara kefilsafatan atau filosofis, kita akan banyak menemukan kearifan yang menyatukan kita sebagai bangsa ya. Dan itu satu lompatan besar kalau kita bisa membawa anak-anak muda kita untuk melihat negaranya sendiri. Ya, sepakat. Ya. Mas Bondan, terima kasih banyak sudah berbagi, terus mengajar, terus menghidupkan semangat rasa cinta pada Indonesia. Kita ketemu lagi nanti kapan-kapan kita undang. Terima kasih sudah hadir di Podcast Nusantara. Nah, seru banget pembicaraan hari ini. Jelas ini bagian penting dalam proses kita menggali sudut pandang dan juga menemukan jati diri kita yang sesungguhnya. Sampai di episode berikutnya, saya Arto Biantoro undur diri dan sampai kita ketemu di Podcast Nusantara berikutnya. Hidupkan cinta Indonesia.